Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Effendi. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di video kali ini saya akan membahas yaitu gerbang logika. Nah, apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Nah, untuk rangkaian gerbang logikanya nanti saya akan mengimplementasikan di software bernama Proteus. Nah, fungsi gerbang logika sendiri memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi variabel masukan input yang menghasilkan keluaran output yang logis. Nah, tabel kebenaran nanti gambarannya seperti ini. Nah, yang ini. Oke, langsung saja jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang N. Nah, gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu input yang merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jika A inputan 0 dan B di input 0 juga, maka hasilnya akan menjadi 0. Oke, kita terapkan di rangkaiannya. Sebelumnya, untuk menjalankan rangkaian di sini, kalian perlu menekan tombol yang ada di kiri bawah ini. Nah, tombol play atau run, silahkan ditekan. Nah, dan dengan ini rangkaiannya sudah berjalan dan siap dieksekusi. Oke, kita lihat tabel kebenarannya tadi. Jika A 0, B 0, maka hasilnya 0. Nah, seperti ini. Jika A inputan 0 dan B 0, maka hasilnya 0. Kolom kedua, baris ketiga, jika A inputan 1 dan B 0, maka hasilnya 0. Oke, kita coba. Jika A inputan 1 dan B 0 dan hasilnya tetap 0. Atau sebaliknya, jika A input 0 atau B dan B input 1, maka hasilnya juga 0. Dan yang terakhir, jika A input 1 dan B input 1, untuk hasilnya menjadi 1. Lanjut ke gerbang OR. Nah, gerbang OR ini sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input atau menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini akan menghasilkan 1 output jika salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputannya adalah bilangan biner 0. Nah, tabel
tabel kebenarannya seperti ini. Coba kita eksekusi. Yang pertama ini yang A di input 0 dan B di input 0, maka hasilnya tetap 0. Dan baris ketiga, yang A di input 1 dan B di input 0, maka hasilnya akan 1. Dan juga kebalikannya, jika A di input 0 yang B di input 1, maka hasilnya 1. Dan jika keduanya di input 1, maka hasilnya 1. Lanjut ke gerbang ketiga, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Yang ini cukup simpel untuk rangkaiannya. Kita lihat tabel kebenarannya. Jika A input 0, maka hasilnya 1. Karena ini kebalikan, jadi kalau ini kita input 1, maka hasilnya 0. Lanjut ke gerbang keempat, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbangan N dan gerbangan NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N. Kita lihat tabel kebenarannya. Jika A inputan 0 dan B 0, untuk hasilnya jadi 1. Dan jika A input 1, B 0, maka hasilnya 1. Kebalikannya juga, jika A 0 dan B di input 1, maka hasilnya tetap 1. Apabila keduanya di input 1, maka hasilnya nanti menjadi 0. Yang kelima, ada gerbang NOR. Ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, untuk tabel kebenarannya, jika A input 0, B input 0, maka hasilnya 1. Dan jika A di input 1, B input 0, maka hasilnya akan 0. Atau sebaliknya, yang A 0, yang B 1, hasilnya masih tetap 0. Nah, jika keduanya juga di input 1, maka hasilnya seperti yang NAND tadi, 0. Masuk gerbang yang nomor 6, gerbang XOR. Nah, ini gerbang XOR adalah gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A1, input B0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nah, ini tabel kebenarannya. Kita coba. Jika A0 dan B0, maka hasilnya tetap 0. Dan jika A input 1, B0, maka hasilnya 1. Sama kebalikannya, jika A0, B1, maka hasilnya tetap 1. Dan jika keduanya di input sama 1, maka hasilnya 0. Yang terakhir ada gerbang eksklusif NOR atau XNOR. Nah, gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A1
input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Nah, contohnya ini tabel kebenarannya, jika A 0 dan B 0 maka hasilnya 1. Jika A input 1, B 0, maka hasilnya 0. Atau sebaliknya, A 0 B 1, jawabannya masih 0. Dan jika kita input keduanya dengan angka 1, maka hasilnya 1. Kurang lebih begitu untuk gerbang logika. Sekian video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.